hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan memulai dari sujud tilawah. Ada yang pernah tahu apa itu sujud tilawah? Tidak tahu. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, sujud ini adalah sebagai tanda patuh, taat, dan juga hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini dikerjakan di dalam maupun di luar sholat. Nah, kenapa sih kita sujud tilawah? Ada yang tahu? Kenapa? Coba, ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan kita untuk bersujud. Bisa. Coba, ada yang tahu lagi? Bisa, coba. Menunjukkan bahwa kita mencintai Al-Quran dan mengikuti perintah Allah. Terus ada yang tahu lagi? Sebu. Ketika kita mendengar atau membaca ayat tersebut, kita melakukan sujud. Ya. Nah, kita melakukan sujud tilawah itu karena di dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan kita untuk bersujud. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mencintai Al-Quran dan juga mengikuti perintah Allah. Kapan sih sujud tilawah itu dilakukan? Ada yang tahu ayat sajadah? Mengaji. Bisa. Nah, ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, maka kita melakukan sujud tilawah. Nah, di sini ada syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama, ketika di luar sholat, yaitu yang pertama coba Vivi dibaca. Satu, bacaan tersebut bisa dilakukan. Ya, yang kedua. Bacaan tersebut disengaja. Bisa, yang ketiga. Yang dibacanya adalah seluruh ayat sajadah. Mbak Rara, yang keempat. Tidak memisahkan antara bacaan dan sujudnya dalam jangka waktu yang lama. Terus selanjutnya yang kelima, bacaan ayat itu berasal dari satu orang. Nah, kemudian ada syarat lagi yaitu suci dari hadas, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, tidak berbicara dan sebagainya. Kemudian kalau di dalam sholat, nah jika seseorang melakukan sujud tilawah di dalam sholat, maka selain syarat yang tadi ada tambahan lagi 2 syarat, yaitu ketika tidak menyengaja membaca ayat sajadah karena untuk melakukan sujud. Nah, yang melakukan sujud itu adalah orang yang membacanya ketika berjamaah ya. Namun bagi seorang makmum juga wajib mengikuti imam dalam sujud tilawah. Nah, kemudian ada rukun sujud tilawah. Yang pertama niat beserta takbir ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram gimana? Tahu. Coba
dari sujud. Yang ketiga, membaca doa ketika sujud. Adapun doanya adalah sebagai berikut dari Aisyah. Nah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa membaca dalam sujud tilawah, yaitu bacaannya seperti ini. Coba silakan, ayo yang bisa membaca siapa? Ada Bu. Punya semua, punya lebih. Coba punya. Yang ini. Sajada sajadal ladzi khalaqahu wa surahu wa syaqquhu sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, bacaan ini dibaca ketika sujud, ya. Ya. Nah, setelah sujud lalu duduk tasyahud dan salam, kan? Salam. Nah, jika ada yang membaca atau mendengar ayat sajadah tapi dia tidak melakukan sujud tilawah karena ada gugur ataupun dia sengaja tidak ingin melakukan sujud tilawah, maka tidak apa-apa, dia bisa mengganti dengan membaca bacaan sebagai berikut sebanyak 4 kali. Coba dibaca, Anissa. Saya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dibaca sebanyak 4 kali. sebagai ganti dari sujud tilawah. Terus, nah ini contoh ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di Quran surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Quran surat An-Nahl ayat 49. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada satu contoh ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Coba silakan Mbak Muyas dibaca. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilzalahum bil ghudwi wal asar. Subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Tiga kali Bu. Ya, 3 kali. Coba dibaca artinya. Barara. Hanya kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, bersujud pula kepadanya. Bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Nah, kenapa sih ayat ini kok dinamain sujud? Ayat sajadah? Nah, ada tandanya. Itu artinya ada Bersujud. perintah untuk Bersujud. pintar. Paham ya anak-anak ya? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba kita refleksi materi yang tadi. Kita ingat-ingat lagi. Coba